Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Okay, I hope all of you are fine and can enjoy your activity in your house. Okay, uh, don't forget to study hard and review our lesson in your house. Thank you very much and welcome to my channel Guru Berbagi 21 to continue our material. Baik, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, saya harap semuanya baik-baik saja, sehat, bisa melaksanakan aktivitasnya di rumah dengan baik. Jangan lupa tetap untuk menjaga kesehatan, selalu membiasakan hidup bersih dan disiplin, memanfaatkan waktu ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang text advertisement. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tag yang cukup menarik ya. Coba kita lihat dulu openingnya. It was a memorable event. Ini seperti ini, kira-kira apa yang terbayang ketika anak-anak melihat slide ini? Ya, ini sepertinya catatan ya, sebuah catatan diary ya, diary mungkin catatan menceritakan sesuatu yang menarik dalam sebuah buku. Nah, text record ini adalah tag yang menceritakan atau mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sesuatu cerita yang sangat atau peristiwa yang sangat berkesan. Baik, apa yang akan kita pelajari pada bab ini? What's on this chapter? Nah, kita akan bahas tentang recount text. Nah, tag recount. Nanti di sini kita juga belajar simple past tense, past continuous, dan past perfect, serta adverb of time, place, and manner, keterangan waktu, tempat, dan pronoun, kata ganti. Itu nanti yang akan berhubungan dengan recount text ya. Kita pelajari tadi itu tata bahasa itu nanti berhubungan dengan tag recount. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian dulu. What is recount text? Apa itu tag recount? Ya, tag recount itu apa? Recount tag is a tag which retells event or experience in the past. Jadi tag recount itu adalah tag yang menceritakan kembali suatu peristiwa atau pengalaman yang terjadi yang sudah lewat. Nah, the purpose of the recount tag is to tell the reader what's happened in the past through sequence of event. Jadi tujuan dari tag recount adalah untuk menceritakan kembali kepada pembaca apa yang terjadi pada saat yang sudah lewat. Jadi waktu peristiwa atau ceritanya itu sudah lewat peristiwanya melalui sequence of event dengan tahapan-tahapan peristiwa. Misalnya waktu saya berumur 9 tahun, ketika itu saya pulang sekolah dan begini dan seterusnya, itu namanya sequence of event. Urutan-urutan atau tahapan-tahapan waktu. Nah, seperti tag-tag pada umumnya, tag-tag lain yang kita akan pelajari itu yang pertama tadi sudah tujuan dari tag, kemudian the structure of recount. Jadi setiap tag itu selalu ada structure-nya, susunannya. Nah, susunan dari tag recount itu yang pertama apa? Orientation. Apa itu? Yaitu introduction atau introducing the participant, place and time. Itu memperkenalkan partisipan, siapa yang mau diceritakan tuh. Karena recount ini bisa menceritakan pengalaman kita pribadi yang menarik, atau bisa juga menceritakan pengalaman atau peristiwa atau kisah yang dialami oleh orang lain. Jadi partisipannya siapa? Siapa yang akan memori atau kisah siapa yang akan diceritakan. Setelah itu baru place and time, baru tempat dan waktu. Misalnya, when I am 5 years school,
I have a memory. Saya memiliki sebuah kenangan. That's unforgettable for me until now. Yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Nah, itu contohnya. Participanis dia sendiri, saya gitu ya. Tempat dan waktunya sekolah, kejadiannya waktunya ketika dia berumur 5 tahun misalnya. Kemudian event, apa sih yang terjadi itu digambarkan lagi setelah memperkenalkan tempat, waktu, dan tokoh dari tag recon yang akan diceritakan itu. Selanjutnya describing series, mulai menggambarkan atau menjelaskan seri. Series itu tahapan waktunya ya, tahapan peristiwanya, apa yang terjadi di awal, seterusnya apa, selanjutnya apa. Kemudian reorientation, it optional starting personal comment of the writer to the story. Nah, reorientation ini adalah mulai tanggapan atau komentar dari penulis tentang apa yang dia ceritakan. Nah, selanjutnya yaitu kinds of recount. Apa itu kira-kira? Ya, benar sekali. Maksudnya jenis-jenis atau macam-macam dari tag recount. Yang pertama apa? Yang pertama personal recount. Yang kedua factual recount. Nah, personal recount ini menceritakan pengalaman, kisah, peristiwa yang menarik yang terjadi pada seseorang. Nah, itu namanya personal recount. Bisa diri sendiri, bisa juga orang lain. Kemudian factual recount. Factual recount ini menceritakan peristiwa fakta yang menarik perhatian dari penulis. Misalnya sepulang sekolah dia melihat sesuatu yang menarik, suatu peristiwa yang luar biasa. Misalnya when I back from school, on the street I see an accident, the truck and a motorcycle, misalnya, dan seterusnya sampai akhir dari cerita. Misalnya ketika saya pulang sekolah, saya melihat sebuah kecelakaan antara truk dan motor misalnya. Itu faktual. Artinya benar-benar terjadi, gitu ya, benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga, imaginative recount. Imaginative recount ini berisi imajinasi. Ya, imajinasi yang lebih mengarah ke kisah apa? Fiksi gitu ya, fiksi, imajinasi. Artinya lebih menggambarkan perasaan dari penulis. Nah, itu misalnya one morning I see the beautiful butterfly on my flower in front of my house. She is fly beautifully misalnya. Pada suatu pagi saya memperhatikan seekor kupu-kupu yang hinggap di bunga di depan rumah saya. Dia terbang dengan gembira dan seterusnya. Itu masuk ke imajinatif. Menceritakan sesuatu dengan lebih banyak mengedepankan fiksinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, historical recount. Nah, apa itu historical recount? Itu mendeskripsikan tentang peristiwa sejarah ya. Nah, itu sejarah dari banyak hal ya, sejarah pahlawan atau apa, atau peristiwa-peristiwa bersejarah, itu namanya historical recount, berdasarkan fakta sejarah. Oke, baik, itu tadi sudah saya jelaskan mulai dari pengertian recount, struktur tag, dan jenis-jenis tag recount. Nah, selanjutnya language element of recounts. Nah, unsur kebahasaan dari tag recount. Unsur kebahasaan atau tata bahasa yang digunakan dalam sebuah tag recount.
Yang pertama, introducing personal participant. Nah, memperkenalkan tokoh personalnya, misalnya saya, my group, my family, my school, dan seterusnya. Kemudian using chronological connection, menggunakan connection atau penghubung yang menghubungkan kronologis terjadinya sesuatu dalam sebuah cerita recon itu. Seperti then, kemudian, first, pertama kali, next, berikutnya, after that, setelah itu, dan seterusnya ya. Itu menggunakan kronologis penghubung. Using linking verbs. Was, where, so, heard, etc. dan seterusnya ya. Menggunakan linking verb. Nah, saya rasa ini sudah dibahas apa itu linking verb. Kemudian using action verb. Nah, sama ini juga sudah pernah kita bahas, menggunakan action verb kata kerja menunjukkan melakukan tindakan, misalnya look, go, change, run, arrive. Nah, itu semua kan take, itu semua kata kerja action, kata kerja yang merupakan tindakan langsung. Kemudian simple past tense. Ingat, setiap tag recon itu sama dengan tag naratif, dia menggunakan dalam hal tata bahasanya, artinya dia menggunakan simple past tense. Semua juga sudah tahu apa itu simple past tense ya. Kemudian menggunakan word plus verb one. Nah, past future dan past perfect tense. Bisa dan juga past continuous tense. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti kita ada pertemuan khusus ya, ada video khusus tentang past tense, perfect tense. Ini karena ini cukup banyak juga pembahasannya, jadi nanti kita buat khusus video yang membahas tentang tata bahasa ini. Nah, kalau untuk yang pertemuan ini kita bahas sepintas saja. Yang penting anak-anak sudah tahu apa itu tag recon, struktur tagnya, unsur kebahasaannya, dan jenis-jenisnya tadi. Nah, simple past tense dan tata bahasa lainnya yang terdapat pada recon kita bahas sepintas saja. Basic simple. Pada dasarnya simple past tense itu begini ya, contohnya I, you. Nah, ini subjek. Tahu kan? Subjek ini tahu ya. Saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dan seterusnya. Nah, subjek ditambah kata kerja kedua. Ini kan harusnya kata kerja ini have. Tapi karena dia bentuk kedua, bentuk past tense, artinya yang menunjukkan peristiwa itu sudah lewat, maka menggunakan have ditambahkan ed di ujungnya. Ini kalau bentuk kalimat tanyanya did ditambah subjek, bisa I, you, we, they, dan seterusnya. Nah, kalau dia kalimat tanya, have-nya ini tidak dirubah menjadi have, tidak dirubah, tetap. Kenapa? Karena kata kerja bantunya sudah berubah menjadi bentuk kedua. Karena bentuk pertamanya, bentuk dasar dari did ini adalah do. Kemudian bentuk negatifnya subjek ditambah did not. Sama, karena did-nya ini sudah bentuk kedua dari do atau does. Nah, maka kata kerjanya kembali ke kata kerja awal, kata kerja pertama. Itu kita ringkas saja, nanti lebih jelas kita bahas di pertemuan tersendiri ya, untuk lebih rinci. Tapi kalau anak-anak memperhatikan, dari penjelasan ini juga sebenarnya sudah bisa dipahami tentang tata bahasanya. Kemudian past continuous tense. Apa itu past continuous tense? We use the past continuous for, nah kegunaannya apa? Kita menggunakan past continuous untuk something which continue before and after another action. Artinya sesuatu yang berlangsung terus sebelum dan sesudah suatu peristiwa yang lain. Misalnya ini example, the children were doing their homework when I got home. Maksudnya anak-anak sedang mengerjakan tugas PR-nya, maksudnya PR-nya, tugas sekolahnya ketika saya pulang ke rumah.
Nah, ini yang dimaksud dengan sesuatu peristiwa continue ya, berlangsung, masih berlanjut maksudnya sebelum atau sesudah suatu perbuatan. Nah, jadi ketika dia pulang ke rumah, peristiwa dia anak-anaknya itu mengerjakan PR itu masih berlangsung. Jadi gimana? Bisa ya, bisa dipahami. Jadi artinya di sini ada dua peristiwa. Pertama, peristiwa anaknya sedang mengerjakan PR, kedua peristiwa dia pulang. Nah, artinya peristiwa itu bersamaan. Maksudnya ketika dia pulang, ketika itu juga anak itu masih sedang mengerjakan PR, masih berlanjut. Nah, itu disebut past continuous. Kenapa past? Karena baik peristiwa dia pulang atau peristiwa anak mengerjakan PR sama-sama sudah selesai. Artinya sedang terjadi tapi di suatu waktu yang sudah lewat. Ini contoh-contoh lain ada, silakan dilihat. Kemudian past continuous tense. Something that happened before and after a particular time. Nah, past continuous tense ini juga sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah a particular time, sesudah waktu tertentu ya. Misalnya it was 8 o'clock I was writing a letter. Itu jam 8 saya sedang menulis surat. Maksudnya sudah terjadi peristiwa dia sedang menulis surat. Ini tadi tuh yang dimaksud dengan waktu tertentu, ini penunjuk waktunya it was 8 o'clock. Saya tidak bacakan ya semua contoh karena nanti akan makan waktu yang cukup lama. Nah, tapi kira-kira intinya begitu ya. Menunjukkan suatu peristiwa yang sudah lewat, sudah terjadi di masa yang lampau dengan waktu yang signifikan atau waktu yang terperinci, dijelaskan waktunya. Misalnya jam 6 sore, kemarin sore, 2 hari yang lalu, dan ataupun waktu-waktu yang lain. Kemudian past perfect tense. Nah, apalagi ini yang dimaksud past perfect tense? It's sort of often used when we were relating to event which happened in the past. Nah, artinya peristiwa itu sering terjadi digunakan we are relating ketika kita menghubungkan dua peristiwa yang terjadi di waktu yang lampau. The first action, the second action. Kejadian pertama, he had locked all the doors. Kejadian berikutnya, he went to sleep. Dia tidur, pergi tidur. Nah, perhatikan the first action. Kegiatan pertama, he had locked all the doors. Before the second actionnya, he went to sleep. Dia sudah mengunci pintu sebelum dia pergi tidur. Artinya apa tadi? Menghubungkan dua peristiwa yang telah terjadi di waktu yang sudah lewat. Baik dia mengunci pintu ataupun dia tidur, itu sudah lewat. Nah, dua peristiwa ini dihubungkan dengan kata penghubung before. Adverb of time. Kemudian keterangan waktu. Nah, itu biasanya sering kita temukan pada sebuah teks recount. Ya. Nah, keterangan waktu ini pada kalimat past perfect dan simple past tense tadi. Semua waktu ini menunjukkan dia sudah lewat. Seperti ini yesterday, in 1170 age, dan seterusnya. Ini sama, masih keterangan waktu tadi. Often, beberapa sering, always. Adverb of manner, kemudian keterangan cara. Contohnya,
nanti ya dilihat. Nah, keterangan cara bagaimana terjadinya. It used to tell us the way or how, cara atau bagaimana sesuatu itu dilakukan. Misalnya beautifully dengan cantik, softly dengan lembut. Nah, kemudian yang terakhir adverb of place. Keterangan tempat. It used to tell us where something happened. Jadi keterangan tempat ini menjelaskan tentang di mana sesuatu itu terjadi. Misalnya after biasanya terletak di setelah kata kerja utama, after the main verb. Misalnya I look everywhere. I'm going home. Saya melihat kemana-mana. Ini keterangan tempat everywhere. Setelah kata kerja utama, saya melihat. Itu kata kerja utamanya melihat. Atau kemudian setelah objek, they build a house nearby. Mereka membangun sebuah rumah. Rumah ini kan objek. Tahu objek ya? Objek artinya sesuatu yang menjadi sasaran dari sebuah kegiatan atau aktivitas. Mereka membangun rumah dekat. She took the child outside. Mereka membawa anak itu keluar. Kemudian pronoun. Nah, kalau pronouns ini dari SMP saya rasa sudah belajar, cukup mudah, yaitu kata ganti orang, ya, kata ganti orang atau benda. Itu namanya pronoun. Misalnya he, she, it, I, they, dan seterusnya. Kemudian objektif pronoun, kata ganti orang juga, tapi dia berupa objek. Kalau ini tadi subjek ya. Saya sebagai pelaku, maksudnya subjeknya berarti pelaku. Nah, kalau objek sebagai sasaran dari sebuah perbuatan. Apa bedanya? Kalau subjek, pronounnya itu sebagai subjek, berarti dia melakukan suatu. Atau kita yang melakukan suatu. Misalnya, I buy a book in a bookstore. Saya membeli sebuah buku di sebuah toko buku. Saya membeli, artinya saya yang berbuat, melakukan sesuatu. Beda dengan yang ini. Nah, ini misalnya, she give me much money. Dia memberikan saya banyak uang. Nah, kita tidak mengatakan my mother give I much money. Tapi kita akan bilang, my mother give me much money. Kenapa I ini berubah menjadi me? Karena kita di situ sebagai penerima dari sebuah peristiwa, dari sebuah perbuatan. Jadi kita adalah objek. Nah, kalau tadi kita yang pelaku. Terakhir, possessive pronoun. Ya. Possessive pronoun ini apa? Possessive pronoun ini kata ganti kepemilikan. Nah, misalnya my, his, our, her. This is my book. Kita tidak mengatakan this is my book, tapi this is my book. Karena kata gantinya sebagai kata ganti milik ya. Bukan kata ganti subjek. Baik, itu tadi penjelasan-penjelasan tentang tag recon, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, susunannya, struktur tagnya, unsur kebahasaannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dari konteks. Sekarang silahkan dibaca-baca, ini tagnya, ya, ini tag. Ada beberapa macam tag recount. Nah, setelah kamu baca, read the text and answer the question. Kamu baca tagnya tadi semua, baru kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan tag. Ya, ini ada beberapa tag. Nanti setelah tag di bawahnya ada pertanyaan atau soal. Nah, berdasarkan tag di atas, kira-kira ini jawabannya yang mana, gitu ya? Jawabannya yang mana antara pilihan A, B, C, D, dan yang E ya. Ini kira-kira ada
10 soal. Nah, jawab sesuai dengan tag masing-masing ya. Maksudnya masing-masing soal itu tagnya beda-beda. Jadi kamu tinggal sesuaikan tagnya yang mana. Ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Okay, I think enough for this time. I'm very sorry for some mistakes. Don't forget to follow my channel and click the notification button in my channel to get the new material to continue our lesson in our school. Okay, I think enough for this time. I'm very sorry for some mistakes. That's all. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.